Sholli wa sallim lin nabi wa Jadi saya mau nanya, kemarin kan membahas tentang anak muda. Nah, kalau sekarang tentang apakah benar atau tidak mengenai Thariqat Tijani ini sangat istimewa. jadi mengenai benarkah Thariqat Tijani itu ada keistimewaannya. Nah, supaya ya mengambil tabarukan dari Thariqat Tijani, ya kita awali dulu obrolan kita dengan selawat Fatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Obrolan masalah istimewa. Sebetulnya kalau yang namanya istimewa itu ya kalau orang tahu pasti dia mencari, menuntut. Wah, ini istimewa nih. Nah, dan dalam istimewa ini nggak semuanya tahu, ya tertentu yang tahu. Misalnya ya seorang istri kan punya suami kurang cakep gitu kan, kurang ganteng. Nah, itu sampai ditanya sama orang lain, Mbak, kok suaminya ya nggak ganteng sih? Biar nggak ganteng ada istimewanya, lo nggak tahu. Nah, yang tahu istimewa istrinya. Nah, yang namanya istimewa itu bermacam-macam pandangannya. Ada juga ya pandangannya istimewa dalam hal ya materi, duit. Ada juga ya keistimewaannya dalam kedudukan suaminya kan di kerjaannya. Ya, ada juga keistimewaannya ya dari tutur katanya gitu kan. Ya, yang nggak sama dengan laki-laki yang lain. Nah, itu yang tahu tentu ya istrinya. Jadi kalau masalah Tijani ini istimewa ya dari semua sudut. Ya, pertama dari martabat ya yang pembawa Thariqat Tijani, Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Yang kedua dari tuntunannya. Yang ketiga dari jaminannya. Jadi keistimewaan Thariqat Tijani itu ya hampir semuanya ada dalam hal martabat, ya pangkat Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Nah, itu yang disampaikan oleh Syekh Mahmud Al-Kurdi, seorang wali kutub, dalam pertemuannya dengan Syekh Ahmad. Nah, itu salah satu dialognya. Ya, Syekh Ahmad ini ditanya, "Mamat labuk, apa yang kau cari ya Syekh Ahmad?" Nah, kata jawab Sayyidi Syekh, "Matlabi al-qutbul uzma." Tuntutanku adalah ya menjadi wali kutub uzma. Uzma itu yang mulia, yang besar. Lalu jawaban Syekh Mahmud Al-Kurdi, "Laka aktsaru minha." Untuk engkau dapatnya lebih banyak gitu. Dari apa? Dari kutub uzma. Nah, ini satu harapan yang bakal didapat oleh Syekh Ahmad. Nah, itu ya kata Syekh Mahmud Al-Kurdi, kamu akan mendapatkan lebih banyak gitu. Kemudian juga dari ya dialognya ya, yang beliau jumpai adalah ya, Syekh Muhammad bin Abdul Karim yang digelar Syekh Saman. Nah, beliau juga menyampaikan kepada Syekh Ahmad, engkau akan mendapatkan
Al-Qutbul Jami, wali kutub jami. Yang terakhir ya dari Rasulullah, gitu kan. Nah, di mana Rasulullah mengatakan kepada Syekh Ahmad dalam pertemuannya, apa kata beliau? Ya, ana bi annahu syekhuhu wa murabbihi wa kafiluh. Jadi kata Rasulullah, ya saya inilah yang akan menjadi gurunya dan akan membimbingnya dan akan menjaminnya. Jadi terakhir ya beliau mendapatkan ya dari Rasulullah, ya di mana Rasulullah siap akan mengangkat dirinya sebagai ya pembimbingnya, gurunya, dan juga penjaminnya. Kalau Rasulullah yang sudah mengangkat berarti udah martabatnya sangat tinggi. Yang terakhir ya beliau mencapai ya, gelar makomil khatmi wal katmi. Jadi makom penutup dan katmi yang tersembunyi. Nah ini menunjukkan kalau mendapat ya gelar makom khatmi wal katmi, beliau berarti menjadi pemimpin penutup wali yang besar dari wali-wali kutub. Nah ini dari sisi martabat beliau sangat tinggi. Tentu ya kita nggak akan mengingkari kepada seorang yang sudah mencapai tingkatan wali, udah pasti omongannya nggak salah, nggak berbohong, udah pasti benar. Nah, kemudian dari sisi tuntunan beliau dalam Thariqah Tijani yang istimewa, nah itu wiridnya ya ringan, ya nggak berat, cuman istighfar 100, selawat fatih 100, la ilaha illallah 100, serba 100. Itu kan yang disebut wirid lazim pagi sore dan yang lain-lain. Beda dengan thariqah yang lain. Nah itu wiridnya berat-berat, tapi di sini kalau Tijani ya ringan. Dan itu ya semua ada dalilnya dari Quran dan hadis mengenai istighfar, selawat, dan la ilaha illallah. Nah itu dibilang tuntunannya ringan, tapi kualitasnya ya besar pahalanya. Ya pahalanya tuh nggak kalah dengan ya wirid-wirid yang dituntun dari thariqah yang lama gitu kan. Pahalanya besar, istighfar, selawat fatih juga besar. Nah kemudian dari sisi keistimewaannya, jaminannya itu ya bukan dari Sayyidi Syekh tapi dari Rasulullah, dan Sayyidi Syekh hanya menyampaikan kepada pengikutnya, di mana jaminannya adalah ya orang yang mengambil wirid Tijani, nah itu dirinya, kedua orang tuanya, istrinya, dan keturunannya akan dijamin masuk surga tanpa dihisab, tanpa seksaan, selama mereka ini nggak menentang apa yang dilakukan, dikerjakan dari wirid-wirid ini. Nah itu dari sisi jaminannya, ini menunjukkan ya sangat istimewa thariqah Tijani. Nah kemudian kira-kira apa lagi? Jadi kalau bukti-bukti keistimewaannya tuh apa tuh kira-kira? Bukti keistimewaan thariqah Tijani, jadi bukan dari ucapan Sayyidi Syekh, itu dari ucapan ya wali-wali yang lain yang mereka pada awalnya mengikuti thariqah yang lain. Di antaranya di dalam manaqib itu Faid Rabbani mengatakan dalam kisahnya ada seorang ya ahli Quran namanya Syekh Abu Nofal.
Beliau hafal Quran dan sangat baik di dalam memahami Al-Quran. Yang pada akhirnya beliau ya berjumpa dengan Rasulullah. Ya dalam mimpinya dengan sadar beliau bertemu. Langsung ditegur sama Nabi. Ya kata Nabi apa? Kenapa kamu tidak mengambil thariqah Tijani? Jawaban Syekh Abu Nopal, ya Rasulullah, saya udah berthariqah. Nabi nggak dengerin, masih menanyakan juga kenapa kamu nggak ikut thariqah Tijani. Ya Rasulullah, saya ini udah diberikan izin untuk memberikan wirid-wirid dalam thariqah saya, yang bahasanya menjadi mursyid. Nabi nggak tanggapin, kenapa kamu nggak ikut thariqah Tijani? Ya setelah Nabi nggak dengerin alasan-alasan dari Syekh Abu Nopal, yang pada akhirnya ya beliau paham, wah berarti ya saya disuruh ikutin apa yang disuruh Nabi. Akhirnya dia bilang apa? Ya Rasulullah, kepada siapa saya mengambil thariqah Tijani ini? Akhirnya kata Nabi, ya kamu tinggal pilih salah satu dari dua muqaddam, gitu, dua khalifah dari Sayyidi Syekh. Pertama Syekh Muhammad Al-Hafiz At-Tijani, yang kedua Syekh Muhammad Said At-Tijani. Yang pada saat itu dilihat yang paling dekat ya dengan beliau ini tinggalnya, yaitu Syed Muhammad At-Tijani, yang pada akhirnya beliau datangin dia dan minta ditalkin. Jadi itu satu bukti dari keterangan Syekh Abu Nopal. Yang kedua dari keterangan Syekh Ali As-Sitiwi radhiyallahu anhu. Nah beliau seorang wali dan sering bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Di saat beliau ketemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, langsung beliau tanyakan, ya Rasulullah, sekarang ini lagi masyhur seorang wali besar di Abi Sambun, yaitu namanya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Jadi sekarang lagi masyhur di Abi Sambun, satu tempat di mana ada seorang wali besar yang membawa tuntunan thariqah Tijani. Nah, beliau tanyakan, bagaimana pandanganmu wahai Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani? Nah, jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan jawaban dengan perumpamaan. Kata beliau, itu Syekh Ahmad ya diumpamakan seperti sebuah pohon yang besar. Nah kita bernaung di bawahnya. Sampai kaget, Masya Allah, berarti ya kita bernaung di bawahnya, beliau martabatnya sangat tinggi. Nah sebab itulah beliau akhirnya masuk thariqah Tijani. Jadi nggak perlu Syekh Abdul Qadir menyuruh suruh pindah, nggak, paham sendiri. Kalau memberikan isyarat sebuah pohon, kita berteduh di bawahnya, wah berarti beliau punya martabat thariqah sangat istimewa. Otomatis beliau mencari, akhirnya disitulah menjadi satu bukti lagi bahwa thariqah Tijani ini sangat istimewa, yang diakui dari para mursyid dari thariqah yang lain, yang hidupnya pada saat itu ya nggak jauh dari Sayyidi Syekh. Nah itu bukti-buktinya. Kalau ya lebih banyak lagi ya kita nggak cukup ngomongnya di sini. Haji. Kalau ini kan berthariqah kan pasti banyak wiritan itu Ki. Iya betul. Itu. Habis. Haus.
Haus. Kalau kita terlalu banyak wiritan gitu kayak bisa gila nggak tuh? Jadi berpikir apakah bisa lupa diri yang disebut gila. Wasalbi wal qurbi tijani naslihi hamdan lidhil jalali wal ikrami.